Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras pada channel Bisnis Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saat ini kita akan mendiskusikan dengan adanya tema pengembangan produk baru. Jadi kita lihat kenapa satu produk itu membutuhkan satu pengembangan baru. Jadi satu produk itu akan mengalami pengembangan produk baru bila produk tadi sudah mulai menurun daya tariknya. Daya tarik sebuah produk itu sangat menentukan di dalam lakunya sebuah produk. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang produk. Jadi kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan produk tadi, itu bisa kita lihat pada layar, yaitu adanya barang, berupa barang, baik itu laptop, tablet, komputer, itu barang-barang. Kemudian servis itu pelayanan. Jadi pelayanan melayani orang makan di restoran, selain juga produk, tapi dia juga pelayanan. Kemudian pelayanan travel, itu juga pelayanan. Kemudian pelayanan transportasi darat, laut, udara, itu merupakan pelayanan atau servis. Kemudian ada juga yang berupa pengalaman atau experience. Pengalaman tadi adalah menawarkan satu bentuk jasa yang belum pernah dialami. Sebagai contoh, kalau kita jalan-jalan dengan kapal laut atau dengan pesawat atau dengan ini menuju ke satu tempat pariwisata yang belum pernah kita tuju. Contohnya Raja Ampat. Kemudian ada produk yang menawarkan satu event atau kejadian. Entah itu tahun baru, entah itu ulang tahun, entah itu pembukaan gedung baru, sekolah baru, itu adalah satu event. Atau menampilkan artis, penyanyi, atau fashion, segala macamnya. Kemudian produk itu bisa juga berupa orang. Seorang artis itu adalah satu produk. Satu produk yang menghasilkan penampilan. Penampilan, kualitas, dan pelayanan bergabung menjadi satu. Itu adalah orang. Kemudian bisa juga berupa ide. Jadi ide membuat suatu mobil listrik, ide membuat wahana hiburan, atau ide yang lain. Kemudian ada juga yang namanya informasi. Informasi itu adalah satu produk layanan. Kemudian produknya berupa satu organisasi. Jadi struktur organisasi, itu merupakan satu produk. Kemudian masalah properti, bangunan, baik itu perumahan, gedung perkantoran, atau apartemen, segala macamnya, itu termasuk. Dan produk berupa tempat,
yaitu tujuan pariwisata atau tujuan untuk hiburan. Nah, itu adalah satu produk. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita tahu yang namanya produk itu tidak terlalu sempit, jadi produk itu luas, tergantung dari jenis-jenisnya. Tetapi secara garis besar, produk itu dibagi menjadi dua, berbentuk barang dan jasa. Tetapi dikembangkan lagi berdasarkan kondisinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke bagaimana satu produk itu mempunyai daya tarik produk. Kalau kita melihat dalam suatu pertemuan atau perkumpulan, ada banyak orang berkumpul di situ. Kalau kita melihat semuanya sama, yaitu orang-orang yang datang dan berkumpul di situ. Tapi ada satu perbedaan apabila pada satu pertemuan tadi muncul seorang artis penyanyi. Kita ambil saja yang datang di perkumpulan itu adalah seorang artis yang bernama Raisa. Maka orang yang berkumpul di situ akan melihat ke arah Raisa. Sekarang pertanyaannya, apa daya tarik Raisa tadi sehingga orang-orang yang berkumpul di situ melihat dia? Melihat dia. Mari kita coba kita jelaskan tentang daya tarik produk. Kemudian kita melihat bahwa di dalam daya tarik produk tadi itu kita melihat bahwa Raisa itu adalah seorang artis. Dia berharga. Harga ini artinya terkait dengan duit. Jadi kalau kita mendatangkan Raisa untuk menyanyi, artinya dia itu menghasilkan duit, sejumlah uang yang disebut berharga. Tapi kalau kalian muncul di dalam satu pertemuan, apakah berharga atau tidak berharga? Tetapi tidak sebesar harganya Raisa. Itu kita lihat dari sisi nilai uang, berdasarkan uang. Kemudian kita bisa melihat daya tarik produk tadi pada fitur dan kualitas. Kita melihat apa fitur dan kualitas daripada seorang artis Raisa. Jadi kalau kita melihat fitur Raisa, dia itu cantik. Jadi selama ini yang saya amati itu tidak ada orang yang mengatakan Raisa itu jelek. Jadi Raisa itu cantik. Cantik itu artinya terlihat dari penampilan fisik. Kemudian dia juga mempunyai kualitas. Karena dia seorang artis penyanyi, maka suaranya sangat indah. Suaranya sangat indah. Dan di situ percampuran antara fitur dan kualitas.
Kemudian ada hal yang lain, daya tarik produk yang lain, yaitu adanya pelayanan dan kualitas. Kita melihat apabila seseorang artis yang dalam hal ini sudah dikontrak, maka dia akan melayani. Di sini dalam arti melayani itu yaitu menyanyi sesuai dengan jumlah lagu yang sudah ditentukan, atau kalau perlu judul-judul yang sudah dilakukan, bisa juga dengan jenis-jenis lagu yang sudah ditentukan. Artinya di sini adanya satu kewajiban daripada Raisa tadi untuk memberikan satu pelayanan dan suatu kualitas pelayanan tadi. Jadi kalau sudah melakukan kontrak, ya kita bertanggung jawab. Jadi begitu. Artinya di sini artinya servis dan kualitas tadi, begitu kontrak sudah ditandatangani, maka dia akan melaksanakan kontrak tersebut sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lihat sekarang kalau produk sudah menjadi tidak mempunyai daya tarik, yaitu produk biasa, maka produk tadi perlu dilakukan peningkatan. Artinya produk tadi sudah mengalami penurunan daya tarik. Bagaimana caranya kita melakukan satu peningkatan produk? Jadi apa sih ciri-cirinya produk itu sudah tidak menarik? Ya produk itu secara umum sudah nggak laku dijual di pasaran. Seandainya dijual pun artinya tinggal cuci gudang sisa-sisanya. Maka supaya produk tadi bisa bertahan, perlu dilakukan dengan adanya inovasi produk. Jadi ada satu strategi inovasi produk, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan strategi 3M. Apa itu maksudnya 3M? 3M itu yang pertama memperhatikan, kemudian menirukan, dan menambahkan. Nah, itu artinya sudah inovasi produk dari 3M tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan memperhatikan? Memperhatikan ini adalah melihat dengan seksama produk apa yang laku. Kalau sekarang banyak dengan adanya pandemi ini, para artis melakukan TikTok. Nah, semuanya akhirnya membuat TikTok, itu namanya memperhatikan. Kemudian menirukan. Setelah menirukan, menambahi gaya yang menarik, ya kan? Nah, itu suatu inovasi produk. Memperhatikan, menirukan, dan menambahkan. Kemudian kalau kita kembali ke masalah artis tadi. Jadi ada artis yang sudah merasa biasa. Maka dia memperhatikan, kok artis Raisa ini kok laku kenceng ya. Kemudian si artis yang sudah pudar ini udah mulai menurun, dia menirukan
baik secara, kalau secara suara, warna suara kan nggak mungkin ya, masing-masing penyanyi mempunyai ini. Dia mencoba menirukan kecantikan daripada Raisa. Maka dia melakukan ke bengkel kecantikan, yaitu operasi plastik. Bagi rekan-rekan, ya itu sah-sah aja karena dia punya duit, ya kan. Silakan ini menurunkan supaya dia ngikutin. Wah, alisnya seperti ini, hidungnya seperti ini, segala macam. Seperti yang dilakukan oleh banyak artis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai karena kulitnya hitam, dia pengen jadi putih. Maka disuntik pigmen sehingga menjadi putih seperti Michael Jackson. Jadi sebetulnya yang paling baik itu adalah kita jangan meninggalkan kepribadian. Ya kalau orang Indonesia ya orang Indonesia saja, jangan dibuli-buliin gitu loh. Kemudian yang ketiga, menambahkan tadi, yang menirukan tadi, kita jiplak persis seperti kalau umpamanya kita membangun satu gedung, gedungnya itu mirip semuanya, hanya kemudian ditambahi, apakah di warnanya catnya berbeda, bagian atapnya mungkin ada tambahan apa, segala macamnya. Jadi pada intinya inovasi produk itu bisa dengan cara 3M. Memperhatikan, menirukan, dan menambahkan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, sehingga dari hasil yang tadi muncul produk yang baru. Yang tadinya pada awalnya itu warnanya biru menjadi warnanya merah. Yang warnanya coklat muda menjadi warnanya kuning bersinar. Nah, itu adalah menjadi produk yang baru. Jadi begitu rekan-rekan semua, diskusi kita pada pertemuan ini tentang pengembangan produk baru. Mudah-mudahan kalau diskusi ini menarik, silahkan like, subscribe, dan komen. Saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.